Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisa perencanaan strategi yang telah dilaksanakan di unit rawat inap Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 12 hari kerja. Lanjut, Kak. Gambaran singkat rumah sakit Murni Teguh Memorial Hospital diresmikan pada tanggal 12 Desember tahun 2012 dan sudah berdiri hampir 10 tahun. Telah mendapatkan akreditasi bintang 5 sudah sebanyak 2 kali berturut-turut. Sudah memiliki cabang rumah sakit ada 5 rumah sakit. Rumah Sakit Metodis Susana Wesley, Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosifa, Rumah Sakit Aminah di Tangerang, Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta, Rumah Sakit Murni Teguh Bali. Jadi di Medan sendiri, rumah sakit yang sudah menjadi akuisisinya Rumah Sakit Metodis Susana Wesley dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosifa. Visi misi menjadi rumah sakit yang terkemuka dengan fokus pada bidang onkologi dan kardiovaskular, serta pusat pendidikan kesehatan. Misi 1, memberikan pelayanan kesehatan berkualitas serta menyeluruh kepada masyarakat, terutama pelayanan onkologi dan kardiovaskular. Kedua, mengembangkan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya. 3, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan budaya, keselamatan, didukung oleh fasilitas dan teknologi terkini. 4, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermutu. Moto rumah sakit sendiri, make tomorrow more healthy. Nilai-nilai inti rumah sakit, disingkat etika, empati, teamwork, integrity, communication, dan accountability. Untuk bidang keperawatan, gambaran untuk bidang keperawatan. Misi pada saat ini untuk bidang keperawatan masih mengacu pada misi rumah sakit secara umum. Tujuannya meningkatkan pelayanan keperawatan yang optimal sesuai dengan standar asuhan keperawatan, mengembangkan kualitas dan kuantitas tenaga keperawatan melalui pendidikan formal dan non-formal yang mampu membawa perubahan pelayanan keperawatan ke arah yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana peralatan keperawatan sesuai dengan standar fasilitas peralatan keperawatan untuk menunjang kinerja tenaga keperawatan lebih optimal. Keempat, mengembangkan jenjang karir, kompetensi tenaga keperawatan untuk menunjang pemberlakuan sistem remunerasi agar kesejahteraan tenaga keperawatan lebih memadai. Sasaran bidang keperawatan di Murni Teguh itu sendiri, pertama, terwujudnya pelayanan prima di setiap unit instalasi pelayanan keperawatan. Kedua, terwujudnya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Ketiga, tersedianya jumlah tenaga keperawatan sesuai dengan standar ketenagaan keperawatan. Keempat, terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keperawatan sesuai dengan kompetensi. Kelima, tersedianya sarana dan prasarana atau fasilitas peralatan keperawatan sesuai dengan standar. Keenam, terwujudnya peningkatan kinerja tenaga keperawatan dengan didukung oleh fasilitas peralatan yang memadai. Ketujuh, terwujudnya program jenjang karir keperawatan. Pelayanan unggulan di Murni Teguh Memorial Hospital ada dua. Pertama, pelayanan kardiovaskular dan pelayanan onkologi. Baik, di sini ada jenis pelayanan di Murni Teguh, ada 30 unit untuk jenis pelayanannya. Bisa dilihat di slide. Next, Kak. Untuk mapping ketenagaan. Untuk mapping ketenagaan, pendidikan paling tinggi S1 Nurse. Dan masih ada yang S1 keperawatan ya. S2 belum ada. Next, Kak.
Analisa situasi. Kegiatan dilaksanakan selama 12 hari kerja. Pengumpulan data pertama dilaksanakan melalui observasi, wawancara, kemudian studi dokumentasi. Analisis kita lakukan berdasarkan analisis faktor eksternal dan internal, kemudian kita lanjutkan dengan tabulating dan kita analisa melalui SWOT. Analisis faktor internal menggunakan framework Malcolm untuk kriteria kepemimpinan, strength-nya, kekuatannya, gaya kepemimpinan bidang keperawatan dan kebidanan terhadap bawahannya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Rumah Sakit Murid Teguh telah memiliki komite etik. Kelemahannya, peranan leadership di rawat inap masih kurang optimal, terlihat dari hasil asuhan pasien yang diberikan perawat di ruangan, hasilnya belum baik. Dari hasil audit, mutu keperawatan dilakukan masih belum sesuai dengan target yang ditentukan. Untuk kriteria perencanaan strategis, selalu ada pertemuan antar pemimpin dengan staf terkait masalah-masalah yang menghambat jalannya organisasi. Dalam hal ini, pemimpin menjelaskan apa tantangan organisasi pada masa sekarang dan ke depan, serta memberikan strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu asuhan. Kriteria fokus pasar dan pelanggan, strength-nya memiliki biaya rawat inap yang terjangkau. Kelima, pelanggan sudah diservis terkait penyediaan kamar. Keenam, memiliki fasilitas dan infrastruktur yang cukup baik. Ketujuh, memiliki ruang rawat inap dengan berbagai macam kelas. Weakness-nya, kepuasan pelanggan yang masih belum tercapai sesuai target yang sudah ditentukan karena perawat masih banyak mengerjakan fungsinya sebagai administrasi, bukan melakukan tugasnya sebagai keperawatan. Kriteria untuk pengukuran, analisa, dan manajemen pengetahuan. Kekuatannya, alat-alat kesehatan dan prosedur penggunaan alat sudah sesuai dengan standar. Melaksanakan audit asuhan keperawatan setiap bulannya sesuai indikator yang sudah ditetapkan rumah sakit dan dinilai oleh subkomite. Kemudian melakukan kegiatan pengawasan infeksi nosokomial yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Infeksi. Seterusnya adanya kumpulan semua standar kerja, baik SPO yang ada di unit kerja rumah sakit, program kerja, pedoman pengorganisasian, dan lain-lain, yang dapat diakses oleh semua karyawan baik medis atau non-medis, yang namanya perpustakaan online. Weakness, aset maintenance system atau pemeliharaan dan pelaporan alat-alat medis yang belum dilakukan secara rutin. Karena tugas perawat yang begitu banyak, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai IPRS di ruangan tersebut. Pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan secara elektronik masih dinilai kurang optimal. Terlihat perawat masih menggunakan budaya copy-paste, sehingga komunikasi efektif tidak berjalan dengan baik. Karena sistem informasinya yang namanya MTHIS belum memudahkan perawat dalam melakukan pendokumentasian via MTHIS. Kemudian kurangnya pengawasan dari kepala ruangan akibat banyaknya tugas timpang tindih di luar keperawatan yang harus dikerjakan. Ke fokus sumber daya manusia, strength-nya tenaga perawat di instalasi rawat inap Rumah Sakit Murid Teguh telah baik karena tidak ada lagi terdapat tenaga keperawatan SPK. Seperti yang dilihat di mapping tadi, paling rendah di 3 keperawatan. Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengembangkan diri melalui pelatihan dan pendidikan. Pemberian layanan kesehatan pada staf yang mengalami sakit, telah memiliki dokter umum dan spesialis yang memadai, telah memiliki petugas apoteker dan ahli gizi klinis di setiap lantai. Hal ini memudahkan koordinasi tentang asuhan. Kekurangannya belum berjalannya sistem pemberian reward dan punishment yang jelas dan tegas oleh tenaga perawat. Tidak ada persyaratan atau kriteria untuk seorang perawat untuk mendapatkan tugas belajar atau pelatihan dalam peningkatan ilmu keperawatan. Kemudian dokter melakukan praktik di rumah sakit lain, sehingga target visit dokter di bawah jam 12 masih belum tercapai. Pengalaman perawat yang bekerja di ruangan rata-rata belum memiliki pengalaman di atas
5 tahun bekerja. Adanya tugas non-keperawatan, administrasi yang dilaksanakan sehingga beban kerja meningkat, tidak sesuai dengan tupoksi. Kriteria untuk manajemen proses, pendokumentasian ASCAP sudah dilakukan di dalam sistem secara elektronik, sehingga memudahkan mengetahui kondisi klien. Adanya lingkungan kerja yang kondusif dan lingkungan kerja yang nyaman sangat mendukung untuk menghasilkan kinerja yang baik. Pemasukan barang kesehatan berasal dari tempat penjual alat kesehatan yang sudah dijalin sejak lama, sehingga biaya untuk pengadaan barang sudah mudah. Kekurangan, kompetensi SDM yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan SPK RKK yang dimiliki. Kemudian budaya kerja yang masih berorientasi dengan rutinitas. Pengembangan fasilitas pengorganisasian data yang tersentral agar dapat dipergunakan di setiap departemen yang membutuhkan belum optimal. Untuk kriteria keunggulan kinerja, seluruh perawat selalu aktif dalam mengikuti seminar dan pelatihan yang terkait dengan bidang keahliannya. Kerjasama dan kemitraan sudah baik dalam hal pelayanan kesehatan pada pasien. Untuk analisis faktor eksternal sendiri, kita menggunakan framework 5 force model. Untuk entry-nya, opportunities-nya, kelengkapan fasilitas yang dapat menunjang kualitas pelayanan yang ada sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Ancaman sendiri, bertambahnya jumlah pasien sehingga semakin bertambahnya jumlah rumah sakit dengan pelayanan rawat inap yang mampu bersaing. Banyak rumah sakit yang baru berdiri dan menawarkan pelayanan yang lebih bermutu dengan standar internasional. Kompetitor, pelayanan rawat inap dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 338 tempat tidur. Murni Teguh memiliki lokasi yang strategis dan akses yang lancar menuju lokasi karena jauh dari tingkat kemacetan. Memiliki staf perawat yang berkualitas dan kelengkapan fasilitas yang memadai. Memiliki fasilitas rawat inap dari presiden suite room sampai dengan kelas 3 dengan biaya yang terjangkau. Ancamannya, banyak rumah sakit yang baru sehingga menyebabkan staf perawat silih berganti. Pesaing-pesaing yang telah memanfaatkan internet berbasis web untuk memberikan informasi terkait pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan rawat inap. Substitusi, tidak banyak produk atau jasa pengganti lainnya yang menyerupai sehingga dapat menghambat dan mengancam perkembangan organisasi. Ancamannya, berdirinya beberapa rumah sakit yang baru ataupun klinik pengobatan alternatif dalam penyembuhan berbagai macam penyakit. Pemasok, jadi Rumah Sakit Murni Teguh sudah bekerja sama dengan 91 perusahaan asuransi dan ada 74 perusahaan rekanan lainnya. Untuk pelanggan, peluangnya perencanaan dan kerjasama dengan pihak terkait untuk menerima BPJS dan menerima pasien dengan layanan BPJS. Ancamannya, semakin tingginya pengetahuan masyarakat tentang menyikapi pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian banyak persepsi masyarakat akan pelayanan rawat inap di rumah sakit luar negeri lebih bagus daripada Indonesia. Terakhir, pasien menuntut layanan keperawatan yang cepat dan tepat. Dari analisa tersebut, kelompok strategi yang kita pilih adalah WO, yaitu satu, mengoptimalkan peran fungsi manajer terdapat dalam W1, W2, W3, W4, W5, O1, dan O4. Kemudian, percepatan sistem MTHIS diperbaiki agar dapat membantu tugas perawat dalam melakukan dokumentasi, sehingga hasil audit dapat tercapai dengan baik. Dan kepuasan pasien pun dapat tercapai karena sistem yang memudahkan perawat dalam melakukan dokumentasi dengan cepat. Juga dapat mengukur kinerja perawat secara objektif. Terdapat pada W1, W4, O1, dan O6. Jadi salah satu strategi yang kita pilih untuk dilaksanakan adalah percepatan perbaikan MTHIS. Key result area, proyeknya percepatan sistem MTHIS diperbaiki agar dapat membantu tugas perawat dalam melakukan dokumentasi, sehingga hasil audit dapat tercapai, kepuasan pasien dapat tercapai, sistem memudahkan perawat dalam melakukan dokumentasi dengan cepat, serta dapat mengukur kinerja perawat secara objektif. Objektifnya,
menyampaikan hasil pengkajian yang didapat melalui proses wawancara dengan perawat di ruang rawat inap kepada bidang keperawatan bahwa sistem MTHIS belum memudahkan perawat dalam melakukan dokumentasi. Key result area-nya menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai sehingga mutu asuhan yang diberikan dapat dibandingkan setiap bulannya ataupun menjadi acuan dalam membuat strategi ke depannya. Rencana penyelesaian masalah dari proyek tadi, pertama memudahkan perawat untuk melakukan proses pendokumentasian asuhan keperawatan, efisiensi waktu dalam pendokumentasian keperawatan sehingga pelayanan kepada pasien lebih maksimal. Ketiga, dapat melakukan pengukuran kinerja perawat bila mana sistem MTHIS dapat memudahkan dalam pendokumentasian. Melakukan main activity, melakukan diskusi dan pengajuan kepada bidang keperawatan agar dapat dilaksanakan perubahan sistem MTHIS 100%. Target. Sasaran bagian manajerial MTMH, Murni Teguh Medan untuk perencanaan dan pelaksanaan percepatan perubahan sistem MTHIS. KPI terencananya percepatan pelaksanaan MTHIS 100% oleh Rumah Sakit Murni Teguh. Hasil audit dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan. Baik, demikian saja kami kembalikan kepada Ibu Tri. Ya. Baik, terima kasih Bang Panser. Selanjutnya ya, kita minta dari peserta atau dari narasumber kita untuk menanggapi penyajian kasus yang kita lakukan. Kepada teman-teman dan kepada Ibu Pembimbing, kami persilahkan. Kepada para peserta bisa mengisi daftar hadir di kolom chat. Kepada teman-teman, ada yang mau ditanggapi? Baik, kalau sekiranya dari teman-teman tidak ada yang ingin ditanggapi, kami minta masukan dari pembimbing akademis kami, Ibu Julinta.
Bu Tri, mungkin boleh dari Rumah Sakit Murni Teguh dulu. Oh iya Bu, siap. Ya, baik, terima kasih Bu. Kepada Ibu Sri Damayanti Harahap, Ibu ada yang masukannya Bu? Selamat siang, terima kasih. Yang kami hormati Ibu dosen ya, Ibu Julinta sebagai pembimbing dari kelompok yang lagi praktik manajemen di Rumah Sakit Murni Teguh. Ada Ibu Tri, ada Kak Rustiana, dan Pak Yusuf. Dan kami hormati juga ada Ibu Selma Napitu sebagai Kepala Departemen Keperawatan Murni Teguh Memorial Hospital. Dan yang kami hormati, yang kami sayangi juga semua teman-teman mahasiswa yang hadir di acara untuk presentasi analisis rawat inap Murni Teguh dipresentasikan oleh Bang Yusuf tadi ya, semuanya mengenai rawat inap di Murni Teguh Memorial Hospital. Jadi ada beberapa witness khususnya terkait dengan adanya beberapa tugas keperawatan ya, di mana kita ketahui tugas keperawatan itu ada tindakan langsung, ada tindakan non langsung. Yang non langsung berarti dokumentasi dari tindakan-tindakan keperawatan yang kita lakukan. Kemudian ada tindakan non keperawatan seperti yang dikaji oleh teman-teman. Ada beberapa tindakan non keperawatan yang memang masih dilakukan ataupun dikerjakan oleh staf keperawatan di Murni Teguh, apalagi di era sekarang itu di rumah sakit ini memang sistem elektronik ya, sistem elektronik dengan MTHIS ya, Murni Teguh Hospital Information System tadi masih memang 80% ya, masih 80% untuk MTHIS-nya, untuk SIRS-nya ya, masih 80%. Sehingga banyak memang kendala-kendala, bukan hanya, saya rasa bukan hanya di Murni Teguh ya, di rumah sakit Indonesia khususnya ya, untuk pelayanan keperawatan yang namanya berbasis sistem itu berubah dari manual ke digital, dan banyak tindakan-tindakan keperawatan yang harus kita integrasikan dan yang harus dilakukan oleh teman-teman perawat. Baik itu tadi dari tindakan keperawatan langsung, tindakan non keperawatan, tindakan keperawatan yang tidak langsung tadi ya. Banyak yang harus diperbaikilah sebenarnya ya, banyak yang harus diperbaiki, banyak kendala-kendala ataupun khususnya di pelayanan keperawatan itu. Kemudian untuk masukan tadi untuk treat ya, untuk treat tadi ada ya. Ini kan untuk rawat inap ya. Kalau dia opportunity sama treat itu, ancaman ataupun kesempatan itu kan faktor eksternal ya, faktor eksternal. Jadi ada tadi di ancaman, karena dia tadi rawat inap, kita membahas rawat inap Murni Teguh. Jadi faktor eksternal untuk ancamannya itu kita ada tadi dipresentasikan itu dari faktor secara dari luar rumah sakit. Jadi seperti kemarin kita sampaikan, karena ini yang kita lihat rawat inap, jadi faktor eksternalnya sebisa mungkin itu dari rawat khususnya, dari rawat gawat daruratnya, dari unit-unit penunjang di luar rawat inap tersebut. Bagusnya untuk faktor ancaman ataupun kesempatan tadi. Jadi tadi memang masih dilihat untuk kesempatan itu tadi masih dari luar rumah sakitnya. Kira-kira itu tadi yang mau perlu untuk dikasih perbaikan lagi. Kemudian dalam praktik manajemen ini memang ada hal yang harus kita
implementasikan setelah kita kaji masalahnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk perbaikan, salah satunya perbaikan manajemen di rumah sakit, khususnya dalam keperawatan itu. Jadi ada tadi disarankan untuk percepatan perbaikan sistemnya, perbaikan MTHIS. Jadi memang udah, itu kendala kami memang Ibu Julinta untuk MTHIS ini ya, untuk sistem informasi rumah sakit ini. Kita itu MTHIS kita itu masih di program atau dibuat oleh IT kita sendiri. Diproduksi oleh IT kita sendiri, dikreasi oleh IT kita sendiri, sehingga memang banyak harus perbaikan. Seperti tadi disampaikan, ketika perawat itu melakukan tindakan tidak bisa terintegrasi, itu menjadi ditarik dan dihubungkan dengan kinerja perawat, belum bisa dan terintegrasi. Itu tadi untuk masukannya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu Sri Damayanti Harahap untuk masukannya. Selanjutnya mungkin kami minta ke Ibu Selma Nafitu ya Bu, selaku Kepala Departemen Keperawatan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Julinta, dan teman-teman yang ada di Zoom ini, khususnya teman-teman yang melakukan penelitian kemarin praktek di Rumah Sakit Murni Teguh. Saya pikir sih sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Yanti. Mungkin masukan dari saya, itu tadi memang ancaman di dalam itu antara unit pelayanan, apakah ada gap di antara rawat inap dengan rawat khusus dengan IGD, mungkin itu tadi belum ada tertuang di slide-nya, sehingga untuk rencana strategi memperbaiki ke depannya apa yang harus kita lakukan. Kalau masalah di sistem mungkin sudah dipaparkan juga tadi, tapi kalau saya yang teman-teman lihat kemarin ketika melakukan observasi, melakukan wawancara, kendala-kendala apa, apakah di sana ada masalah budaya kerja atau memang benar-benar sistemnya itu yang memang tidak user friendly buat perawat-perawat yang ada di Murni Teguh. Tapi itu pun kita tetap berproses untuk memperbaiki. Saya pikir sih dari pemaparannya tadi sudah jelas gambaran umum seluruh perawat yang ada di Murni Teguh, dan memang kita juga, Bu Yanti juga udah sampaikan tadi bagaimana kita berupaya supaya memang kinerja perawat kita itu dapat diukur dengan objektif. Jadi memang sampai saat ini kita belum bisa menariknya secara sistem karena memang belum terfasilitasi sampai ke sana. Jadi memang kalau kita tadi ada di programnya kita itu memang remunerasi, mengukur kinerja perawat. Jadi supaya kita bisa melihat sebenarnya perawat ini dalam datang satu hari melakukan apa saja, dan dia bisa input secara langsung memang di sistem. Tapi sampai saat ini kita belum bisa tarik secara sistem. Dan dari kami, teman-teman juga yang ada di Murni Teguh sudah memikirkan bagaimana caranya. Jadi setiap logbook perawat itu nanti baik dia PK1, PK2, PK3 itu nanti bisa difasilitasi, tertarik secara sistem semua tindakan dan kompetensi yang dimilikinya dan dilakukannya kepada pasien bisa dinilai secara objektif. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Selma. Selanjutnya untuk kita yang sebagai tim ya, masukan dari Ibu Selma sama Ibu Yanti sepertinya sama. Mungkin ada sedikit yang kurang. Boleh Kak Rusi tanggapin Kak?
Selamat siang Bu, selamat siang Ibu Juwinta, selamat siang Ibu Yanti, selamat siang Ibu Selma, dan teman-teman semua. Terima kasih atas masukan buat kami dari Bu Yanti. Nanti kita akan tambahkan terkait tentang ancaman yang memang dari rawat inap, ancaman dari ruang-ruangan yang lain untuk rawat inapnya. Nanti kami perbaiki Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rusti. Kemudian selanjutnya mungkin kami minta tanggapan dari Ibu Julinta ya Ibu. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih buat kesempatannya. Jadi tadi setelah saya simak, berarti tugas untuk project adminnya ini lumayan berat lah ya, kalau saya bilang ya, karena tadi kan ini kan sistem yang mau ditambah, dirubah, baru dikaitkan, baru nanti kita bisa melihat pengukuran daripada kinerja perawat ya. Nah, yang mau saya tanya begini, kira-kira kalau dari kelompok, apa bentuknya yang mau kelompok usulkan gitu untuk apa yang saya bilang untuk nanti dimasukkan ke dalam sistem MTHIS ini gitu, sehingga nanti akan nyambung ya ketika perawat mengisi kegiatan hariannya lah gitu di ruangan, jadi dia langsung dapat mengukur kinerja perawat. Karena yang saya tahu sih di beberapa tempat memang, tapi di rumah sakit belum dapat info saya, tapi kalau misalkan di Politekkes gitu ya, mereka sih punya sistem sendiri untuk logbooknya gitu. Jadi dari sistem itu memang nampak ya, langsung dapat terukur gitu, bahkan langsung dinilai oleh pimpinan. Nah, kalau dari kelompok sendiri, apa nanti kira gambarannya untuk mengusulkan itu, pengusulannya seperti apa untuk dimasukkan ke dalam sistem. Jadi kita nanti mudah untuk mengukurnya. Jadi kalau kita ada usulkan sesuatu, berarti kita harus ukur. Itu nanti adminnya gitu, praktek administrasinya. Coba yang itu dulu Bu, boleh terangkan ke saya kira-kira bentuknya gimana? Ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kemarin kita pernah mendapatkan sosialisasi. Kebetulan ada staf kita mengikuti pelatihan dari UI Bu. Mereka memaparkan terkait tentang sistem di UI. Jadi dibuka informasinya tentang UI. Mereka perawat melakukan dokumentasi seperti itu. Jadi memang kita lihat sendiri jelas sistemnya itu memang sangat membantu, bisa langsung mengukur. Jadi langsung tahu ini perawatnya apa aja kegiatannya, langsung nampak jelas dan bisa ditarik datanya, Bu. Jadi kita juga sudah langsung memberitahu ke manajemen terkait tentang pemaparan itu, sama-sama kita saksikan. Kalau memang itu sistemnya maunya itu yang rindu kita dengan sistem itu, supaya perawat pun juga mudah mengaksesnya maupun melakukan dokumentasinya. Nah, kalau kita sekarang ini, seperti yang tadi bilang Bu Yanti, memang kita harus membuka folder satu, buka folder satu lagi, sehingga jadinya ya akhirnya perawat itu mungkin ketinggalan apa yang tadi mau ditulis dan dicatatnya, jadi ketinggalan. Jadi dia hanya buka cuma satu pintu saja, jadi nggak buka pintu yang lain. Itu sih harapannya kita, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Berarti nanti kan praktikumnya ada 2 minggu nih ya. Ada 2 minggu nanti di Murid Teguh ya kan, Bu? Berarti dalam 2 minggu ini kita harus pakai estimasi ya. Jadi nampak nanti di poanya itu supaya kita lihat, berarti nanti akan diusulkan oleh kelompok, oleh tim, apa-apa saja yang nanti akan diintegrasikan ke dalam sistem MTHIS ini gitu ya. Sehingga nampak kelihatan nanti hasilnya adalah ini loh bentuk pengukurannya begitu ya, kira-kira gambarannya kan. Berarti apa yang mau dimasukkan ini kan harus masuk ke dalam sistem komputerisasinya itu gitu, sehingga nanti nyambung. Berarti kita ada mengusulkan beberapa hal untuk dimasukkan ke dalam sistem, kira-kira seperti itu berarti. Iya Bu, benar. Jadi ketika kita usulkan A, maka hasil pengukurannya B, itu semuanya harus terintegrasi gitu ya. Benar, seperti yang Bu. saya tangkap begitu. Nah, iya. Berarti betul. Berarti akan agak banyak ya. Tadi kan sesuai dengan PK 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Karena memang logbook kan tidak terlepas dari PK ya, PK 1, 2 dan seterusnya. Berarti nanti ketika kelompok mengusulkan draftnya, saya bilang itu dalam bentuk draft ya. Itu berarti kerjasama juga nanti dengan IT rumah sakit kah? Atau hanya sekedar kita usulkan kah gitu. Jadi targetnya kelompok seperti apa?
memang harus bekerja sama dengan IT, Bu. Ya. Karena kan di IT Betul. itu sebetulnya memang idealnya harusnya ada keperawatan untuk bagian programmernya. Jadi itu yang harus, Oke. tapi kita di IT di sini kan tidak ada. Mereka hanya IT yang memang tahunya ini bagian keperawatan hanya cuma mengusulkan ini. Nah, apakah sama persepsinya juga kita tengok lagi terkait tentang hasilnya. Kadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita minta A, penafsirannya apakah A atau B ceritanya. Jadi kadang itu yang jadinya masalah dan kendala sebetulnya. Tapi itu udah bolak-balik bertahun-tahun kita sudah soundingkan terkait tentang sistem yang memang sangat tidak friendly, yang banyak jadinya membuat jadi masalah, Bu. Ya, berarti nanti artinya setelah itu diusulkan kerjasama dengan IT, baru ibu akan melakukan langsung pengukuran kinerja. Pertanyaan saya gini, apakah langsung kita lakukan pengukuran kinerja perawatkah, atau kita awal mulanya nanti kita lakukan pengukuran audit dulu dokumentasi kah, yang menunjukkan bahwa oke, sistem yang kita masukkan sudah tepat, sehingga dokumentasinya sudah benar. Dari dokumentasi itu kita bisa lihat bahwa oke, logbooknya sudah terisi dengan baik, sehingga kita bisa melakukan pengukuran. Nah, kira-kira stepnya yang mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu? Kalau dari kita kelompok, ya pasti harus sistemnya dulu diperbaiki. Setelah sistemnya diperbaiki, baru kita lihat nanti setelah kita gunakan sistemnya, apakah memang bisa langsung juga menarik data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu, Bu. Ya, berarti kelompok tetap harus menyiapkan nanti untuk Renstra. Berarti yang harus sudah dipersiapkan itu adalah itemnya ya. Apa yang mau diusulkan ke IT-nya gitu, itu nomor satu. Baru kemudian yang berikutnya adalah kelompok juga sudah harus menyiapkan cara pengukurannya supaya tahu bahwa sistemnya ini sudah berjalan tidak dalam waktu 2 minggu itu, maksud saya. Memang mungkin tidak sempurna, tidak. Tapi kan tetap bisa kita lihat nanti progresnya, begitu maksud saya. Berarti ada 2 hal lah yang memang harus disiapkan ya, selain draftnya, cara pengukurannya juga. Sehingga nanti di dalam 2 minggu ini kita bisa melihat meskipun mungkin tidak sempurna bahwa yang sudah diusulkan oleh tim administrasi Renstra ini untuk rumah sakit begini hasilnya, begitu mas saya. Jadi nampak gitu. Sehingga yang kita usulkan itu nanti tergantung rumah sakitnya, Rumah Sakit Murid Teguh apakah memang mau menerima program kita, ataupun mungkin ada yang harus diperbaiki, ataupun memang ternyata oh yang ini masih kurang tepat, begitu maksud saya. Mas, jadi sehingga dalam waktu nanti 2 minggu praktikum itu tentu harus dipersiapkan benar oleh kelompok rencana matangnya seperti apa. Gitu, sehingga nanti nampak hasilnya, begitu maksud saya. Jadi tahu kita mana yang mesti diperbaiki, karena kan targetnya tadi bisa mengukur kinerja perawat kan. Paham nggak Ibu kira-kira yang ya? Ya berarti gitu ya. Berarti ada paling tidak ada 2 hal besar memang harus siap, seperti tadi yang saya sampaikan ke Rumah Sakit USU bahwa kita buat sesuatu baru kita nilai atau kita analisis begitu. Jadi rumah sakit bisa melihat bahwa apa yang kita tawarkan ini nanti di program administrasi itu kira-kira bisa diterima atau tidak, begitu maksud saya. Kalau saya cuma kasih gambaran aja, jadi nanti mempermudah tim untuk mengerjakan proyek adminnya nanti di rumah sakit Murni Teguh begitu. Karena gini, kalau saya lihat dari POA-nya kembali lagi kan kita buat proyeknya kan memang karena ini kan Ibu, memang satu tim itu 3 orang ya, satu tim Renstra itu 3 orang. Nah ini kan udah lebih dipermudah ya dengan membuat hanya satu proyek, walaupun memang pelaksanaannya tetap tidak semudah itu kalau menurut saya, sehingga bisa kita nampak atau kita lihat dan tahu gitu apa yang hasil akhirnya memang yang mau kita nilai begitu. Jadi harus benar-benar dirancangkan, jadi sehingga nanti ketika hasil akhir administrasi nanti nampak dia pemaparannya dalam waktu 2 minggu itu. Kembali lagi meskipun itu waktunya tidak terlalu banyak, tapi paling tidak ada yang bisa kita berikan untuk rumah sakit sebagai usulan. Saya rasa itu aja Bu kalau dari saya. Baik Bu, kalau bisa saya simpulkan Bu, jadi laporan ini akan kami tambah dengan draft yang akan kami masukkan ke orang IT rumah sakit. Kemudian nanti setelah draft itu kita masukkan dalam 2 minggu ini kami akan mengukur
apakah dengan draft yang sudah kami usulkan itu sehingga memudahkan pekerjaan perawat dalam pendokumentasian. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, saya koreksi sedikit. Ya, Jadi Bu. di main activity yang Ibu buat, pertama Ya. misalkan melakukan diskusi, betul. Kemudian yang kedua menyusun draft. Untuk di rapor ranger tidak perlu Ibu, tapi nanti di administrasinya nampak draftnya, itu maksud saya. Kalau untuk di ranger hanya sampai kepada puas saja, ya. Jadi nampak nanti dia di main activity-nya yaitu satu melakukan diskusi, pasti kita harus diskusi dulu itemnya apa, ya kan? Kemudian yang kedua menyusun draft yang mau diusulkan kepada rumah sakit Murid Teguh gitu. Nanti ditambahkan di main activity-nya. Itu maksud saya. Jadi nampak apa yang mau dikerjakan kelompok gitu. Karena tadi kan saya tanya dulu apakah memang dalam bentuk draft. Jika dalam bentuk draft maka di main activity itu harus ditambahkan. Itu bagian nomor 2-nya. Gitu dia. Jadi sehingga nanti terukur apa yang mau dicapai. Ya ini misalnya kinerja perawat ya. Gitu. Nah kinerja perawat itu tetap harus ada ya secara pengukurannya ya. Kalau memang nanti sudah masuk ke dalam sistem MTHIS ini, berarti nanti di dalam sistem komputerisasinya pun nanti sudah dapat kelihatan gitu. Tapi di bawah hanya maksud saya tambahkan saja tulisannya di main activity. Nanti kalau di administrasi saja nanti itu udah nampak gitu, tinggal dilaksanakan gitu. Itu aja sih. Baik Ibu, terima kasih untuk masukannya. Dari teman-teman sejawat, ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa kalau dari teman-teman nggak ada lagi, demikianlah acara pemaparan perencanaan strategi analisa renstra Rumah Sakit Murni Teguh. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Julinta, terima kasih Bu Terima kasih, Yanti, Bu. terima kasih Bu Sam, Terima kasih. Selamat siang. Halo. Saya izin live ya. Ayo. Ya Bu. Kak Tri, Iya, Kak Rusti. apanya Mas